lagi di persembahan untuk Bunda cerdas, keluarga bahagia. Masih bersama saya Fatra dan juga Mbak Putri di sini masih membahas soal public speaking untuk anak. Nah, seru banget nih ya obrolan kita. Dan saya tuh masih penasaran sebenarnya kalau buat anak-anak yang bener-bener pemalu itu treatmentnya seperti apa? Buat yang ngajarin, buat orang tuanya. Jadi seperti apa sih public speaking buat anak itu di depan publik tuh gimana tuh Mbak? Iya, oke, terima kasih. Nah, kalau di kelas-kelas IM Jago memang ini lucu ya, ini aku cerita dulu. Justru ibu-ibu yang mendaftarkan anaknya ke kelas kami itu rata-rata itu justru yang susah di stop ngomongnya gitu ya. Jadi mereka butuh wadah untuk mereka ngomong gitu kan, mereka butuh panggung ibaratnya. Nah, tapi tentunya ada juga dong ya kan ibu bapak yang mendaftarkan anaknya biar anaknya lebih percaya diri tadi, karena anaknya pemalu, anaknya kayaknya belum bisa ngomong dan lain-lain. Nah, memang di kelas itu kami melakukan yang pertama adalah kita menyamakan frekuensi dulu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung belajar gitu, langsung ayo hari ini kita belajar public speaking, nggak kayak gitu. Apalagi tadi seperti yang aku sampaikan di depan, bahwa di kelas kami itu ada 3 jenjang usia kan, ada usia namanya little public speaker itu 4 sampai 7 tahun, ada junior public speaker 8 sampai 11 tahun, ada young public speaker itu 12 sampai 16 tahun. Treatmentnya kita happy gitu, kita ajakin games dulu, kita ajakin nyanyi-nyanyi dulu, yell-yell dulu, membuat mereka nyaman. Karena kan anak tuh kalau situasinya nyaman mereka kan jadinya bisa lebih percaya diri untuk ngomong gitu, karena udah nyaman nih, oh udah kenal kakaknya ini, oh hari ini kita mau ngapain gitu, jadi bisa makan dulu frekuensinya gitu ya. Nah, terus kita yang kedua di kelas buat anak-anak yang pemalu ini kita kasih apresiasi gitu. Jadi sekecil apapun progres mereka, cuman ngomong halo gitu doang misalnya kan, pemalu banget nih. Tapi kita wah udah gitu, kita wah bagus ya Salsabila gitu misalnya kan namanya. Kamu keren banget tadi ngomongnya halo ya, tadi Kak Putri ngelihat ngedenger suaranya tuh wah keren. Nah gitu, jadi anak itu akhirnya merasa wah bangga gitu kan dan seneng karena diapresiasi gitu. Jadi memang kalau di IM Jago pokoknya sekecil apapun progresnya mereka kita harus apresiasi, itu yang membuat mereka percaya diri. Nah kalau untuk tadi orang tuanya ya, nah kalau untuk orang tuanya biasanya kami menyarankan gini, Bun, sebelum ikut kelas kami, sebelumnya tolong di brief dulu ya anaknya ya, dikasih pengertian bahwa, nak nih kamu besok mau ikutan kelas ini nih, seru deh kelasnya, misalnya dibujuk-bujuk kayak gitu. Ada kan kita kan memang selalu untuk anak-anak kecil itu ada tema-tema tertentu ya, jadi sesuai tema gitu, kelasnya tematik gitu. Ada yang misalnya menceritakan makanan favoritnya misalnya, ada yang menceritakan hobinya, ada yang apa dan lain-lain, jadi tematik sehingga anak-anak ini tertarik gitu, maksudnya orang tuanya juga jadi bisa mujukin, ini nanti kamu bisa ngomongin makanan kesukaan kamu loh, atau nanti kamu bisa ketemu teman-teman kamu. Jadi kita himbau memang orang tua untuk di brief dulu, karena udah banyak kejadian anak yang nggak dikasih tahu dulu nih sama orang tuanya tiba-tiba ya, ikutan kelas kaget, akhirnya tantrum, akhirnya nggak mau segala macam. Iya, maksudnya nangis gitu, karena kan ini apa sih kelas ini gitu, orang nggak dikasih tahu dari kemarin gitu kan, malah tiba-tiba suruh online misalnya gitu. Kalau sekarang kan kita online ya. Akhirnya dia nggak siap gitu, sehingga memang harus ada pengkondisian, itu penting ya, di brief dulu sama orang tuanya, dikasih tahu ini mau ikutan kelas loh gitu, yuk nanti ada begini-begini gitu. Jadi seperti itu sih kalau dari kami treatmentnya. Oke, tadi ada perbedaan ya treatment di umur 4 sampai 7 tahun. Nah itu seperti apa sih dengan yang dewasanya, apa sih bedanya gitu? Iya. Nah, kalau dari sisi materi sebenarnya sama semua tentang public speaking lah secara garis besarnya. Tapi kita pecah-pecah tadi ya dari sisi usia, dari sisi programnya juga. Nah, kalau untuk usia 8 sampai 11 tahun dan 12 sampai 16 tahun, mereka kan sudah lebih dewasa nih ya, lebih gede, udah banyak pakai logika juga. Jadi sifatnya tuh udah lebih ada
praktek yang real gitu ya dari sisi public speakingnya. Misalnya ketika di usia junior public speaker ya, usia 8 sampai 11 tahun, ini ada tema yang namanya any question. Nah, di any question itu kita encourage anak ini untuk bertanya gitu. Jadi pokoknya kegiatan-kegiatannya itu intinya mengencourage mereka untuk banyak-banyak bertanya gitu. Entah itu dikasih tayangan berupa banjir, misalnya tayangan banjir, oh lihat deh itu di video itu ada orang ngapain aja sih, coba-coba yuk kita latihan bertanya. Nah kayak gitu, jadi pakai tools seperti itu ya, tayangan atau film atau teka-teki gitu. Jadi memang lebih banyak gamesnya. Nah kalau yang tadi di usia 12 sampai 16 tahun ya lebih advance lagi dong, karena mereka kan udah lebih gede ya kan, anak pra remaja. Tapi tetap ini tricky 12 sampai 16 tahun ya. Karena mereka itu kan udah punya kesukaan sendiri gitu ya. Nggak bisa kita bujuk-bujukin ngomong, misal ayo dong ngomong dong, misalnya gitu kan. Ayo aku belum dengerin suaranya, terus dia diem gitu kan, dia diam aja kan. Kayak what am I doing here, kayak gitu kali ya. Jadi akhirnya kita harus cari cara buat membuat mereka tertarik untuk ngomong. Ya salah satunya ya kita harus bicarain hobinya mereka, mungkin kesukaannya mereka saat ini. Jadi harus ibu-ibu ini nih harus up to date sama perkembangan zamannya mereka gitu. Jadi nyambung pembicaraannya, seperti itu sih. Mungkin banyak bunda-bunda yang masih belum bisa melihat seperti apa sih yang dipelajarin di public speaking tuh kayak gimana sih, tekniknya apa sih gitu Mbak. Mungkin apa sih yang diajarkan di public speaking? Nah iya bener nih, kalau ngomongin soal, berarti ini ngomongin soal materinya sih, sebenarnya apa sih yang dipelajarin. Iya, nah kalau di public speaking itu sebenarnya dasar banget ya, yang dipelajarin itu teknik suara ya atau voice gitu kan. Terus cara kita merangkai kata atau struktur berbicara itu verbal, sama yang terakhir itu visual atau body language gitu. Body language itu kayak misalnya gini, ekspresi wajah, gesture gerakan tangan, posture badan harus tegak misalnya, eye contact gitu kan. Terus ada harus namanya smiling voice, atau kalau kita ngomong tuh bedanya kita ngomong secara senyum, ini mungkin nggak kelihatan ya karena pakai masker, tapi sama aku ngomong nggak senyum itu beda banget rasanya gitu. Nah itulah yang kita coba masukkan, tapi ya itu nggak berat-berat kayak tadi gitu kan. Jadi kita coba kasih kreasi-kreasi dengan penyampaiannya itu tadi, dengan games, dengan studi kasus, tapi sebenarnya intinya belajar itu semua tadi gitu. Jadi kalau di suara kan ada intonasi, artikulasi gitu kan, ada pace and pause gitu, ada power dan lain-lain gitu. Ya Mbak Putri juga sempat di segmen pertama kalau nggak salah ya, sempat menceritakan soal atau ngebahas soal membaca nyaring. Itu sebenarnya apa dan manfaatnya apa tuh membaca nyaring? Iya. Nah sebenarnya ini tuh lagi banyak juga ya dilakukan sama parents gitu ya, atau sama orang tua. Namanya sebenarnya tuh read aloud atau membaca nyaring. Nah ini tuh penting untuk bisa mengasah tadi teknik suara, biar supaya anak-anak tuh mendengarkan suara mereka sendiri seperti apa gitu kan. Terus kejelasan mereka berbicara, karena kan kalau kita baca buku gitu atau baca novel, baca buku cerita gitu, kadang-kadang kan ada tuh kata-kata yang baru tuh, misalnya ini apa ya, diskusi, oke. Terus misalnya apa ini, tanggung jawab, apa ya itu tanggung jawab. Nah akhirnya kosakatanya itu banyak tuh masuk ke dalam otaknya anak gitu ya, sehingga nanti ketika mereka berbicara pun lebih lancar ngomongnya, karena itu pembendaharaan kata, diksi, kosakatanya tuh banyak masuk dari membaca gitu. Makanya penting banget literasi gitu ya. Kita sayangnya nih udah agak-agak turun ya masalahnya nih soal membaca gitu. Jadi kita galakan juga sih di Ayam Jago, semoga bisa nih anak-anak juga jadi rajin membaca lagi, jadi suka sama buku gitu. Oke, sebenarnya idealnya umur berapa sih anak itu belajar public speaking? Ya. Nah kalau di Ayam Jago itu kita kan tadi startnya dari 4 tahun, karena kalau kurang dari itu mereka ngomong aja baru bisa gitu kan, udah belajar public speaking, aduh gitu kan. Karena ada orang tua yang gini, Kak boleh nggak anak aku umur 3 tahun gitu kan, anak aku umur 2 tahun mau belajar public speaking, apa ya bun, kalau udah 3 tahun ngomong aja baru bisa gitu kan. Sehingga cocoknya memang udah paling
dasarnya, maksudnya paling bottom line-nya ya, ibaratnya batasnya itu 4 tahun gitu. Dari 4 tahun itu pun tadi main-main dulu aja gitu, usia 4 sampai 7 main-main aja, yang penting mereka senang berbicara gitu. Nanti kalau yang di 8 sampai 11 tahun berani untuk berbicara. Yang 12 sampai 16 tahun bisa berbicara dengan baik dan benar gitu. Kalau untuk dewasa? Kalau untuk dewasa ya udah harus paket lengkap, udah harus semuanya bisa dong. Oke, Gitu. seru banget ya obrolan dengan Iya, Mbak iya. Putri ini. Tapi nanti kita akan ngajak orang tua Ya. yang anaknya diikut sertakan dalam public speaking. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.